Soalnya mereka ngelihat di wilayah tepi barat yang didominasi sama Fatah, di sana wilayahnya tuh malah banyak dicaplok sama Israel. Tapi ternyata di awal berdirinya dua organisasi ini malah kayak kebalik gitu ya. Karena banyak banget yang request nih, ya udah ayo kita hajar sejarah Hamas sama Fatah. Siapa sih sebenarnya mereka ini? Kebanyakan orang kan taunya mereka ini dua organisasi perlawanan masyarakat Palestina yang punya cita-cita sama, tapi malah saling bersih tegang kan. Di satu sisi Hamas masih kekeh buat ngelakuin perjuangan fisik, perjuangan yang lebih keras, sementara Fatah lebih milih jalur diplomasi. Tapi sebenarnya konflik kedua kubu ini tuh akarnya apa sih? Jadi ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas sejarah Hamas sama Fatah. Kenapa mereka berdua ini susah akur, padahal sama-sama pengen Palestina merdeka. Di Learning by Googling. Oke, ini biar jelas sama biar lebih runut juga, enaknya nih kita mulai dari awal-awal dua organisasi ini ya, sejarah awal Fatah sama Hamas. Gimana sih mereka ini bisa lahir dan eksis sampai sekarang? Kita mulai dari Fatah dulu deh, soalnya mereka emang lebih duluan kan lahirnya kan. Jadi Fatah atau FAT ini, mereka ini lahir di tahun 1950-an. Sebagai sebuah organisasi militer politik sekaligus gerakan perlawanan bangsa Arab Palestina atas pengusiran yang dilakukan Israel ke penduduk Palestina. Nama Fatah sendiri sebenarnya ini tuh singkatan terbalik dari Harokat Al-Tahrir Al-Watani Al-Filastini. Atau ya kalau diartiin berarti Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Jadi kalau nama itu disingkat sebenarnya jadi Hataf, nah ini dibalik nih, jadi Fatah. Dan yang namanya gerakan perlawanan, jadi ya organisasi yang didiriin sama Yasser Arafat dan Khalil Al-Wazir ini awalnya mereka juga ngelakuin perlawanan secara fisik. Sama kayak organisasi perlawanan lain di Palestina. Bisa dibilang dulu mereka rutin tuh ngelakuin aksi serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang didudukin sama Israel. Kebanyakan serangan-serangan mereka dulu tuh dilancarin dari negara-negara perbatasan, kayak dari Yordania sama Mesir. Nah Israel, karena waktu itu mereka tuh ngerasanya kayak diserang mulu, akhirnya mereka tuh kayak, wah ini nggak bisa didiemin nih. Dan akhirnya sama Israel dibentuklah unit khusus yang dikasih nama Unit 101. Apaan tuh Unit 101? Kalau menurut Center for Israel Education disebut Unit 101 ini adalah unit khusus dari IDF yang bertugas buat ngerespon dan mengatasi serangan-serangan di perbatasan Israel. Tapi terus dalam perkembangannya malah jadi kebablasan di unit ini nih. Soalnya dengan dalih ngebales dan ngerespon tindakan kelompok perlawanan Palestina ke perbatasan Israel, endingnya Unit 101 ini malah ngelakuin serangan-serangan ke pemukiman masyarakat Palestina. Terus ke kamp pengungsian juga, sampai ke pos penjagaan yang ditempatin sama tentara negara-negara Arab. Pokoknya waktu itu bener-bener selama beberapa bulan, kelompok gerilyawan Palestina dan IDF, khususnya Unit 101, mereka tuh sering banget terlibat konflik yang memakan korban, baik dari pihak militer maupun sipil. Aduh. Dan Unit 101 ini sendiri akhirnya dibubarin setelah di bulan Oktober 1953 mereka ngeluncurin Operasi Shoshana. Operasi pengambil alihan desa Kibya di tepi barat yang mengakibatkan 70 warga sipil tewas dan bangunan-bangunan di sana hancur. Akhirnya ya sipil lagi kan yang jadi korban kan. Nah ini ada dua pendapat nih tentang tragedi di desa Kibya. Satu dari mantan anggota Unit 101, satu lagi dari aktivis dan jurnalis. Nih coba kita lihat nih dua-duanya nih. Kibya it was accident. It was an accident. Because no one thought, for sure not Arik, that something like this can happen. It is clear that he got an order to kill as many people as possible. This was a written order he got. Balik lagi ke Fatah. Kalau menurut Britannica, Fatah yang dapat dukungan dari Suriah, mereka nih akhirnya mulai nerapin sistem organisasi komando di tahun 1963. Dan setahun kemudian, di tahun 1964, Fatah ngelancarin operasi militer pertama mereka yang sukses ngerusak instalasi pompa air Israel. Tapi sayangnya ketika Fatah udah makin kuat nih, kekalahan aliansi negara Arab di Perang 6 Hari di tahun 1967 ngebikin posisi Palestina tuh jadi makin susah. Terus gara-gara itu, wilayah yang sebelumnya dikuasain sama Palestina, kayak Gaza sama Yerusalem Timur di tepi barat yang jadi tempat masyarakat Arab Palestina, itu juga jadi diklaim sama Israel sebagai wilayah mereka saat itu. Jadi ya di sini aliansi negara Arab yang habis kalah kan jelas kekuatan mereka kan melemah ya. Dan ya mau nggak mau, ini ngebikin Fatah jadi kekuatan perlawanan utama bangsa Palestina waktu itu. Yang tadinya masih ada bantuan dari negara-negara Arab sekitar mereka, ini sekarang mereka jadi sendiri nih, jadi Fatah doang nih. Terus tahun kemudian, Fatah yang waktu itu ngehimpun kekuatannya di Yordania, mereka dapat serangan telak nih dari Israel nih. Waktu itu Karame, satu desa di Yordania yang jadi tempat Fatah menghimpun kekuatan, itu tuh diserang sama
sama pasukan Israel yang ngebikin seenggaknya 150 gerilyawan tewas. Tapi walaupun ngalamin kerugian besar, pasukan Fatah saat itu tetap berhasil mukul mundur pasukan Israel dan ini dianggap sebagai kemenangan besar Fatah atas Israel. Berkat kemenangan ini, Fatah akhirnya dianggap sebagai kelompok paling berpengaruh saat itu dan mereka juga berhasil ngambil alih kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina atau yang biasanya tuh disingkatnya PLO. Ini Fatah senjata banget ya berarti dulunya ya. Tapi sayangnya di bulan September 1970, pemerintah Yordania sama PLO nih malah terlibat konflik yang endingnya jadi perang saudara. Terus konflik ini berujung ke pembunuhan salah satu petinggi Fatah di tahun 1971, disusul diusirnya Fatah dari Yordania. Nah, di tahun yang sama, di tahun 1971 itu, kelompok militan ekstremis Fatah yang rasa sakit hati, mereka nih terus ngebentuk kelompok yang dikasih nama Black September, sesuai bulan terjadinya konflik PLO sama Yordania. Namanya Black September, kayak nama band anak-anak emo gitu ya. Dan habis mereka terbentuk, Black September ini terus ngelancarin aksi pembunuhan ke Perdana Menteri Yordania waktu itu, Wasfi Altel. Dan terus tahun kemudian mereka juga ngelancarin aksi penculikan dan pembunuhan ke 11 atlet Israel yang lagi bertanding di Olimpiade Munich. Nah ini tragedi Olimpiade Munich ini kalau dibahas bisa jadi satu video sendiri ini. Gimana? Hajar gak nih? Silakan komen. The terror group Black September held 11 members of the Israeli team hostage in their own rooms and shot 2 of them. The assailants' principal demand: the release of more than 200 Palestinians, most of whom were imprisoned in Israel. Dan makin lama aksi-aksi yang nargetin Israel ini terus berlanjut ya. Nah Israel yang udah kesel banget, mereka nih akhirnya melakukan invasi ke Lebanon Selatan yang jadi markas utama Fatah di tahun 1982. Fatah sendiri situasinya waktu itu mereka nih lagi mulai ngalamin masalah internal. Soalnya faksi-faksinya tuh udah mulai nggak kompak dan malah sikut-sikutan gitu. Dan ya udah akhirnya kalah lah mereka pas diserang sama Israel. Dan kekalahan Fatah ini jadi ngebikin Israel makin semena-mena nih ke masyarakat Palestina. Sampai akhirnya di tahun 1987, masyarakat yang udah capek diperlakukan semena-mena dan capek juga ngelihat Fatah malah ribut sendiri, mereka nih jadi inisiatif buat bikin gerakan perlawanan rakyat Palestina yang disebut Intifada. Yang jadi cikal bakalnya Hamas nih. Nah, iki. Intifada directly translates from Arabic to mean shake or shaking. This is why many in the Arab world and beyond refer to these political uprisings as such. Oke, tadi sejarah Fatah, sekarang kita bahas sejarah Hamas. Tadi kan kita udah sampai tahun 1987 ya, waktu pertama kali ada Intifada ya. Nah, sekarang kita mundur dikit nih buat tahu sejarah Hamasnya. Jadi kayak yang sempat kita bahas di video Tufan Al-Aqsa kemarin, Hamas atau nama panjangnya tuh Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, atau yang artinya Gerakan Perlawanan Islam, mereka ini awalnya adalah bagian dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sendiri ini nih organisasi religi politik di Mesir yang awalnya tuh dibentuk buat mendakwahkan nilai-nilai Islam. Jadi awalnya Ikhwanul Muslimin ini mereka nih fokusnya nih ngebantu penanganan permasalahan dasar kayak pendidikan, kesehatan, sampai bantuan-bantuan sosial lain. Dan ya ini ngebikin nama mereka, nama Ikhwanul Muslimin jadi makin populer nih, bahkan sampai ke negara lain. Termasuk di sini ya ke Gaza. Akhirnya jadi ada deh tuh cabang Ikhwanul Muslimin di Gaza. Dan sama kayak yang di Mesir, Ikhwanul Muslimin cabang Gaza ini juga awalnya fokus ke gerakan sosial kayak pemerataan pendidikan, akses kesehatan yang mudah, sampai pemberian bantuan ke masyarakat. Khususnya ke mereka yang terdampak kekalahan perang 6 hari. Jadi benar-benar pure kemanusiaan lah intinya Ikhwanul Muslimin waktu itu. Dan sebenarnya kalau menurut Britannica, selain di Gaza, kelompok Ikhwanul Muslimin ini juga ada di tepi barat. Tapi waktu itu gerakan Ikhwanul Muslimin di sana tuh dibatasin cuma boleh ada di universitas aja. Kenapa cuma boleh di universitas? Soalnya tepi barat sendiri waktu itu kan dikuasainnya tuh sama kelompok Fatah. Jadi Fatah ini ngerasa kayak ada beberapa nilai-nilai Ikhwanul Muslimin yang nggak masuk nih ke mereka nih. Ngerasanya gitu. Jadinya ya dibatasin lah. Jadi ya dua ini awalnya tuh unik banget ya. Fatah kan kita taunya kan mereka ini kelompok yang lebih anti kekerasan kan. Mengedepankan diplomasi banget. Sementara Hamas cenderung keras dan maunya tuh berjuang secara fisik. Tapi ternyata di awal berdirinya dua organisasi ini malah kayak kebalik gitu ya. Hamas yang awalnya Ikhwanul Muslimin mereka nih malah cenderung humanis, sementara malah Fatah yang ngelakuin serangan fisik secara gerilya. Bisa gitu ya, bisa kebalik gitu ya. Tapi terus semuanya berubah di akhir tahun 1987. Balik lagi kita nih ke tahun ini nih. Jadi waktu itu ada truk tentara Israel yang nabrak mobil pekerja Palestina di wilayah Gaza dan ngebikin 4 orang Palestina tewas. Marah tuh langsung masyarakat Gaza di situ, termasuk anggota Ikhwanul Muslimin di sana. Dan ingat sekali lagi, waktu itu di tahun itu Fatah tuh lagi ada konflik internal ya. Jadi mereka kayak sibuk ngurusin diri mereka sendiri gitu. Dan orang-orang di Gaza juga udah pada kayak apa ya? Kayak udah hilang harapan aja ke Fatah lah.
Dan gara-gara ini, akhirnya sehari setelah peristiwa penabrakan mobil itu, Hamas resmi dibentuk dan dimulai dari situ intifada yang pertama. Oh iya, kalau lu inget tadi kan Ikhwanul Muslimin itu kan organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam kan? Nah tapi walaupun Ikhwanul Muslimin cabang Gaza udah berubah jadi Hamas yang cenderung lebih keras, tapi di sini nilai-nilai yang dijunjung Ikhwanul Muslimin itu tetap dipakai sama mereka. Termasuk pandangan mereka soal Palestina yang merupakan tanah air umat Islam dan nggak boleh diserahkan ke orang-orang non-Islam. Dan ya karena itu juga makanya sampai sekarang kan Hamas tuh nggak pernah ngakuin kedaulatan Israel kan. Karena menurut mereka ya Israel tuh ilegal soalnya nempatin tanah air mereka. Nempatin tanah air Palestina yang menurut mereka tuh harusnya milik umat Islam. في قطاع غزة وبدأ الاحتلال يشعر بعبء الانتفاضة الحقيقي. From the moment Hamas shifted from a peaceful resistance to an armed one, Israel started to feel the real power of the intifada. Dan akhirnya intifada pertama yang berlangsung lebih dari 5 tahun ini bener-bener ngasih pukulan telak ke semua pihak, terutama di sini Palestina. Dari pihak Palestina banyak banget tuh masyarakat sipil yang jadi korban, ditambah bangunan dan fasilitas-fasilitas umum juga pada rusak. Ya pokoknya kondisi Palestina waktu itu parah banget lah. Nah di sisi lain Israel juga cukup banyak jatuh korban di sini, termasuk masyarakat sipilnya juga. Nah karena ngelihat konflik yang makin memanas, akhirnya di tahun 1993 sama 1995, Perdana Menteri Israel waktu itu, Yitzhak Rabin dan organisasi PLO yang waktu itu dikuasain sama Fatah dan lagi dipimpin sama Yasser Arafat, mereka nih akhirnya sepakat buat berdamai dengan menandatangani perjanjian Oslo. Isi perjanjiannya apa? Ya intinya perjanjian ini tuh kurang lebih isinya tuh ngakuin sistem dua negara di sana. Dari pihak Israel, mereka sepakat dengan pembentukan wilayah otoritas Palestina yang terdiri dari jalur Gaza dan tepi barat, di mana pasukan Israel diharuskan mundur dari wilayah itu. Sementara pihak PLO yang mengatasnamakan Palestina, mereka juga ngakuin kedaulatan Israel. Terus perjanjian ini juga nyepakatin kalau kedua belah pihak ini nggak boleh lagi make aksi kekerasan, kayak misalnya teror-teror dan penculikan gitu, itu udah nggak boleh lagi tuh. Ya pokoknya lewat perjanjian ini, dua negara ini nih harus bener-bener sepakat berdamai lah. Dan ya ini buat banyak pihak kan terdengar sebagai win-win solution kan. Makanya keberhasilan perdamaian Israel-Palestina lewat perjanjian Oslo ini juga yang bikin Yitzhak Rabin dianugerahkan penghargaan Nobel Perdamaian di tahun 1994. Sepakat damai, dapat Nobel Perdamaian, dipikirnya udah nggak akan ada konflik lagi kan? Dipikirnya. A world-famous photo of what could have been. An historic moment. What a sight on the 13th of September 1993, when then Prime Minister of Israel, Yitzhak Rabin, with then President of the Palestinian Liberation Organization, Yasser Arafat, signed the Oslo Agreement with US President Bill Clinton. Tapi faktanya ternyata abis disepakatin, perjanjian Oslo ini ternyata malah banyak ditentang dan nggak disetujuin, baik di Palestina maupun di Israel. Kalau dari pihak Israel, Yitzhak Rabin, si Perdana Menteri Israel tadi, yang nanganin perjanjian Oslo tadi, dia tuh dapat protes keras dari kelompok ekstrim sayap kanan Israel, yang nggak seneng Israel damai sama Palestina. Dan gara-gara ini akhirnya di tanggal 4 November 1995, waktu Yitzhak Rabin abis ngehadirin unjuk rasa massal di King of Israel Square dan dia lagi jalan ke mobilnya, tiba-tiba dia di situ ditembak sama Yigal Amir, salah seorang ekstremis sayap kanan Israel. Dia ditembak 3 kali, langsung tumbang, dan walaupun sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa Yitzhak Rabin tetap nggak bisa diselamatin, dan akhirnya dia pun tewas. Ini ekstrim juga ya respon dari sisi Israel ya. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. Nah, di sisi Palestina, sama kayak di Israel, perjanjian damai Oslo ini juga ditentang sama banyak pihak, terutama di sini ya Hamas. Lu inget kan tadi kan, Hamas tuh nggak mau ngakuin kedaulatan Israel, karena menurut mereka ya tanah air Palestina tuh punyanya bangsa Arab Palestina dan juga punyanya umat Islam. Nggak ada tuh bagi dua sama Israel tuh, apaan itu? Pokoknya semuanya di situ punyanya Palestina. Makanya waktu mereka tahu PLO ngakuin kedaulatan Israel, nggak terimalah mereka di situ. Dan karena mereka nggak ngakuin isi perjanjian Oslo, jadinya Hamas dan kelompok perlawanan fisik lain, mereka masih tetap tuh melancarin serangan ke Israel. Walaupun perjanjian Oslo tuh udah disepakatin. Terus di tahun 2000, PLO sama Israel mereka juga sempat ngegelar pertemuan lagi. Yang awalnya bertujuan buat nyari kesepakatan damai lagi dan ngebahas pembagian wilayah yang adil. Tapi terus karena beberapa faktor akhirnya upaya ini gagal. Nah di saat bersamaan dengan gagalnya upaya damai tadi, masyarakat Palestina dibikin marah lagi nih. Karena Israel dianggap melecehkan Masjid Al-Aqsa. Ini lu inget kan Unit 101 di awal tadi? Nah, waktu itu mantan pemimpin Unit 101 sekaligus tokoh politik sayap kanan Israel, Ariel Sharon,
Waktu itu dia tuh tiba-tiba ngunjungin wilayah Al-Aqsa dengan pengawalan militer ketat. Nah, kedatangan China dengan pengawalan ketat ini dianggap sebagai simbol penghinaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Ya gimana, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu dia datang dengan pengawalan ketat. Ini kan dianggapnya provokatif kan? Ya walaupun Sharon sendiri nolak kalau kunjungannya waktu itu tuh disebut provokatif. Karena dia tuh ngerasanya, ya gue cuma berkunjung doang, nggak ada niat apa-apa. Ngapa sih? Dia ngerasanya gitu. Tapi ya walaupun Sharon ngebantah, pada akhirnya kunjungan dia ke Al-Aqsa ini ngebikin masyarakat Palestina bergerak lagi dan terjadilah Intifada kedua atau dikenal juga sebagai Intifada Al-Aqsa. Udah tuh gara-gara Sharon mengakunya lagi gabut, upaya perdamaian yang lagi diusahain jadi sia-sia semuanya. Oh iya, beda sama yang pertama, Intifada yang kedua ini nih nggak punya batas yang jelas ya. Kelarnya kapan tuh nggak jelas ya. Beberapa ahli bilang Intifada kedua nih kelar di tahun 2005. Tapi ada juga yang bilang kelarnya di tahun 2007. Tapi yang pasti sama kayak Intifada sebelumnya, Palestina bener-bener babak belur juga gara-gara Intifada ini. Tapi disinilah titik balik buat Hamas nih. Karena walaupun Palestina ngalamin banyak kerugian lagi di Intifada yang kedua ini, tapi berkat ini, abis intifadanya kelar, Hamas dianggap jadi pihak yang paling berjasa dalam upaya mereka ngelawan pasukan Israel. Dan ini terbukti dari dukungan masyarakat Gaza yang milih Hamas sebagai organisasi politik di pemilu legislatif di tahun 2006. Dan ini ngebikin Hamas jadi kekuatan politik baru yang bisa ngunggulin Fatah. Dan ya lu tau lah ya siapa yang paling bete dari kemenangan Hamas ini ya. Ya udah pasti Israel. Ya gimana nggak bete coba. Kelompok yang lagi aktif nyerang mereka malah dipercaya sama masyarakat Palestina loh. Dan malah ngunggulin kelompok yang lebih milih jalur diplomatis. Tapi ya gue ngerti sih kenapa mayoritas orang Palestina waktu itu pada milih Hamas. Soalnya mereka ngeliat di wilayah tepi barat yang didominasi sama Fatah, di sana wilayahnya tuh malah banyak dicaplok sama Israel. Jadi berasanya tuh makin kayak ini katanya diplomasi ideal, katanya wilayahnya mau dibagi adil, katanya mau damai, tapi kok wilayah kita tetap dicaplokin ya? Makanya jadi pada mikirnya ya udah mending jalur keras aja kalau begini, diplomasi juga malah jadi kayak dikadalin kan, berasa gitu kan kurang lebih kan. But in the process, they pushed well past their borders under the UN plan, taking the western half of Jerusalem and much of the land that was to have been part of Palestine. They also expelled huge numbers of Palestinians from their homes, creating a massive refugee population whose descendants today number about 7 million. Dan akhirnya kemenangan Hamas di perpolitikan Palestina ini ngebikin suasana makin runyam. Fatah yang nggak mau ideologi Hamas makin merasuk ke militer Palestina, ngedoktrin pasukan mereka dengan nilai-nilai Fatah. Di sisi lain, Hamas yang ngerasa nggak terima, akhirnya ngebikin pasukan tandingan nih. Terus waktu pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, kepilih jadi Perdana Menteri Otoritas Palestina, dia tuh langsung ngebentuk kabinet yang didominasi tokoh-tokoh Hamas dan nyingkirin orang-orang Fatah. Dan nggak cuma di level kabinet, kelompok Hamas sendiri juga akhirnya ngedeklarasiin kalau Gaza udah mereka ambil alih. Semua komando Gaza ada di Hamas. Nah, gara-gara ini, Fatah yang ngerasa dikangkangin, akhirnya mereka ngambil langkah dengan cara ngusir pasukan Hamas dari tepi barat. Ini kan akhirnya jadi kayak apa ya? Jadi kayak saling nguasain masing-masing daerah gitu nggak sih? Hamas berkuasa di Gaza, Fatah berkuasa di tepi barat. Endingnya kan jadi begitu ya. Padahal sama-sama Palestina loh mereka loh, dan tujuan organisasinya juga sama loh. Kalau tujuannya sama, kenapa nggak damai aja? Sebenarnya upaya damai kedua pihak ini, upaya damai antara Fatah sama Hamas ini tuh udah beberapa kali dilakuin. Misalnya kayak di tahun 2012, kedua belah pihak tuh sepakat damai dengan nandatanganin perjanjian di Qatar. Tapi nggak lama mereka ribut lagi habis itu. Terus 2 tahun kemudian dilakuin lagi tuh kesepakatan damai tuh, kali ini di Mesir. Tapi endingnya sama, ribut lagi. Terus waktu Amerika ngumumin pengakuan mereka soal Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Hamas sama Fatah juga sempat sepakat damai lagi di situ. Tapi ya akhirnya hubungan mereka balik alot lagi seiring waktu. Sampai terakhir kemarin, waktu Hamas nyerang Israel, Mahmud Abbas, tokoh Fatah sekaligus pemimpin PLO, dia nih ngeluarin statement yang lumayan tegas lah bisa dibilang. Dia bilang, aksi Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Awalnya gitu, walaupun terus direvisi jadi PLO adalah satu-satunya perwakilan sah Palestina. Ya arahnya sebenarnya masih mirip-mirip ya, masih kayak ngasih tahu kalau dia nih pemerintah, sementara Hamas tuh entitas lain, kayak gitu kan. Cuma ya yang versi revisinya lebih halus aja bahasanya. Tapi ya walaupun gitu, Mahmud Abbas nih tetap ngecam Israel ya. Dia ngecam serangan-serangan Israel ke Gaza yang banyak ngelukain warga sipil. Terus dia juga ngecam upaya Israel yang maksa warga Gaza buat pergi. Sama dia juga bilang kalau serangan Hamas ke Israel tuh adalah konsekuensi dari apa yang selama ini udah Israel lakuin. Dan ya balik lagi, kalau udah gini gue cuma bisa berharap semoga masyarakat sipil di sana selalu diberikan kekuatan ya. Soalnya ya mau kayak apapun konfliknya, yang jadi korban kan pasti masyarakatnya kan. Yang jadi korban pasti orang-orang levelan kita kan. Aduh. إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها
كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية. لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات. Oke, sekian renungan kali ini tentang sejarah Hamas dan Fatah. Ini cukup unik ya awalnya ya, kayak kebalik gitu ya mereka ya. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan tonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!